Sebuah keluarga itu tengah melakukan salah satu rutinitasnya di pagi hari, yakni sarapan bersama. Namun, kebersamaan di antara mereka seolah hanya sebatas formalitas belaka. Tak ada kehangatan yang mampu dirasakan oleh salah satu anggotanya. Bahkan wajahnya nampak pias meratapi nasibnya. Jagain adikmu, awas aja kalau kenapa-napa. Dan juga punya urusan, Mah. Nggak cuma ngurusin hidup dia mulu. Kali benar, Mah. Yang bisa berharus cuma sendiri. Lagian saya sama dokter udah dibolehin keluar. Jadi gak apa-apa, Mah. Nggak gitu sayang, kamu tetap dokter ya. Rin, bikin kamu. Nggak bisa, Mah. Ren punya urusan. Ren, duduk. Habiskan makananmu. Nggak kenyang, Pak. Kamu udah dewasa, Rin. Bukan anak kecil. Anak kecil. Mama sadar gak sih? Kalau perlakuan kalian ke aku itu beda jauh sama perlakuan kalian ke Lia. Kalian selalu minta aku buat jagain dia tanpa peduli dengan urusan aku sendiri. Aku juga punya urusan, Mah. Aku tahu dia sakit. Tapi bukan berarti aku harus ngurusin dia 24 jam, kan? Aku merasa dia anak tiri kan di sini. Emang apa sih istimewanya dia? Rin. Sih nggak ada ya. Rin, Papa nggak pernah ngajarin kamu tidak sopan, apalagi ngeremehin orang seperti itu, Rin. Dia itu adik kamu, Rin. Tapi emang bener kan, Udah, Pak? Rin. Jangan penyakitan kayak dia. Udah, Bisa Rin. cuma nyakitin kita. Kamu, Rin. Kakak gak apa-apa. Gak usah sok peduli lo. Lo seneng kan lihat gue diginiin? Padahal, seharusnya ini adalah hari yang membahagiakan bagi Anggraini. Tepat jam 8 nanti, ia akan mengikuti Grand Final Olimpiade Kimia tingkat nasional yang sejak beberapa bulan lalu diikutinya. Namun, kebahagiaan itu seolah dirusak oleh suasana kurang mengenakan pagi ini. Dan untuk kesekian kalinya, dua siswa kebanggaan Semantap itu berhasil membawa pulang piala kemenangan dan mengharumkan nama Semantap di kancah nasional. Dia adalah Anggraini dan temannya Andika. Sepulang dari perlombaan, mereka memutuskan untuk pulang sendiri, tanpa diantar oleh guru pembimbing mereka. Dan disinilah mereka sekarang, menikmati indahnya taman. Ya kenapa murung begitu, Ren? Bukannya harusnya lu senang karena kita menang. Cuma Dik, buat apa semua prestasi yang gue punya kalau orang yang gue sayang aja udah gak peduli lagi sama gue? Yang sabar ya. Gue yakin semua pasti akan kembali ke dulu. Tapi gue udah gak yakin. Gue udah gak berharap lagi sama mereka. Gini, Ren. Semua itu tergantung dari mindset. Kalau mindsetnya lo positif, yang lo dapet juga positif. Tapi kalau mindsetnya lo negatif, yang lo dapet juga negatif, Ren. Mindset semuanya berpusat di situ. Selebihnya udah yang dari yang nanti. Gue tahu. Tapi jujur gue capek, Dik. Gue capek hidup dalam ekspektasi gue sendiri. Gue juga pengen disayang sama mereka, Dik. Gue pengen mereka ada buat gue di saat gue butuh, di hari spesial gue. Gue juga anak mereka, bukan cuma Amalia. Ada di posisi lo emang gak mudah, Ren. Tapi gue yakin lo kuat, lo pasti bisa lo ini semua. Seperti yang kita ketahui, Tuhan menguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Gue yakin lo pasti bisa. Matahari mulai terbenam. Reni pun kembali ke rumahnya dengan diantar oleh Dika. Namun, sesampainya di rumah, Reni merasa heran ketika melihat seorang dokter yang keluar dari gerbang rumahnya. Oh, ada dokter sih, Pak. Emang siapa yang sakit? Adik kamu, asmanya kambuh lagi. Kenapa lagi sih? Siapa, Ma? Reni, mah. Bagus. Jadi ini kalau ngurus kakak. Pulang bener-bener cowok. Lihat-lihat. Gara-gara kamu udah jadi seperti ini, Ren. Kamu cuma minta tolong, bisa gak sih lihat? Tapi seharian ini Ren gak di sekolah, aja dia
Ren nggak tahu apa-apa. Nggak sekolah. Kemana aja sering kemarin? Udah berani bolos sekarang. Pasti pada cowok itu. Ren, bener kata kamu mamamu Ren. Kamu bolos Ren. Emang seburuk itu ya mata kalian. Seenggak percaya itu kalian sama Ren. Asal papa dan mama tahu. Seharian ini Ren gak di sekolah karena Ren ikut olim, Pak, Ma. Bahkan sekalian aja nggak inget kan kalau aku ada olim. Ternyata emang bener ya, Ren gak ada artinya di mata kalian. Jadi percuma Ren ada di sini. Ren. Ren. Maaf. Iya sayang. Kenapa nak? Maaf. Dari dokter dulu kok. Tapi dari sekolah biasa dari dia. Cuma saya tapi emang lagi di sekolah. Karena dia lagi masuk belajar mah. Papa sama mama. Dan mama lagi sedih ya. Tidak mau kalau itu bisa aku. Enggak kok, mama enggak marah sama Kak Min. Udah sekarang Lia banyak istirahat aja dan biar cepat sembuh ya. Udah istirahat. Keesokan harinya, di sekolah tepat pada jam istirahat, siswa-siswi mulai berhamburan menuju stan langganan mereka di kantin. Begitu pula dengan Amalia yang selalu bersama sahabatnya Aurel. Kak Re, aku kantin bareng kakak ya. Apaan sih lo? Sama temen lo aja sana, gue gak mau. Lo gak lihat apa? Kau juga bau buku. Udah lah ya, daripada lo capek sendiri. Lagian, si Reni juga gak bakalan suka sama lo. Tapi Rel, aku gak mau dibenci sama kakak aku sendiri. Aku sayang sama dia meskipun dia judes kayak gitu. Terserah lo deh, kalau banget jadi orang. Lagian kakak lo juga gak bakalan ke kantin, paling juga orang guru. Nah, juga sih. Jam istirahat hampir habis, dan Reini hendak mencuci wajahnya di toilet. Melihat hal itu, sontak membuat Aurel yang sejak tadi mengikuti Reini juga ikut masuk ke dalam toilet dan melancarkan aksinya. Siapa yang ngecit gue? Oi, buka! Buka, Pak! Siapa sih? Mana besok libur lagi? Masa iya gue kekunci di sini? Oh. Bulan berada tepat di atas kepala Rain. Dengan angin kencang dan derasnya hujan yang turun, membuat tubuh Rain semakin kedinginan. Kenapa sih hidup ini tuh rasanya nggak adil buat gue? Kenapa semuanya nggak ada yang peduli? Nggak sekuat itu, Pak, Ma. Cuma anak kecil yang pengen disayang sama kalian. Tapi mungkin emang kayak gini jalan hidup aku. Mungkin dengan gak adanya aku, mereka bakal bahagia. Sayang sama kalian. Sedangkan di tempat lain, dengan nafas terengah-engah, Amalia memberitahukan papa dan mamanya. Ma, Kak hilang. Apa? Udah ya. Bisa. Dia juga gak tahu, Pak. Aku udah tanya sama teman-temannya, gak ada yang tahu. Nanya Dika juga bilang gak tahu, Pak. Pak, kita cari Dewi. Tapi sekarang udah malam, daripada nambah banyak masalah, mending kita cari besok aja. Pak. Udah sekarang kita istirahat aja, banyakin berdoa agar Ren selamat. Udah istirahat. Keesokan harinya, Revaldi, Indri, Amalia, juga Andika berpencar mencari keberadaan Rain di sekolah. Mereka telah mengelilingi hampir seluruh ruangan, tapi tak kunjung menemukan keberadaan Raini. Namun, ketika hendak memasuki toilet, Lia dan juga Dika dikejutkan dengan keberadaan Aurel. Kak, Kak. Ren. Loh, Rel, kamu kok bisa di sini ngapain? Loh, Kak, bangun Kak. Kak. Jangan bilang kalau ini kelakuan lo bangsa. Bacot. Yang ada lebih penting. Ma. Revaldi dan Indri yang mendengar teriakan Lia pun bergegas menuju toilet. Setelah mereka melihat kondisi Raini yang menyedihkan, Reval langsung mengangkat tubuh Raini keluar dari tempat itu. Maksud lo apa? Gue gak bermaksud.
Gue tahu cara gue salah. Gue cuma pengen Lia gak dijadiin pelampiasan dan akibat ulah waktu Sementara di tempat lain, Reni tengah terbaring di kamarnya. Buat Ren mati dengan gara-gara lu urus malah anjing. Anjing-anjingan lo anjing. Jujur, gue juga gak peduli sekali Cirin itu mati. Ah, bajingan lu. Setelah mengatakan hal itu, Dika bergegas ke rumah Reni tanpa memperdulikan Aurel yang menyusulnya dari belakang. Cuma duduk aja kak. Ma, ada tamu. Iya, dia siapa? Temen kak Rey. Gimana keadaan Ren, Tante? Isi. Aurel, masuk. Duduk. Sebenarnya Aurel kesini cuma mau minta maaf sama tante atas kejadian Reni. Dan kali jangan seperti itu. Nanti kalau kenapa-napa kayak gimana? Udah mah, jangan dimarahin. Lagian Aurel juga udah minta maaf, maafin aja. Kalau gitu, Aurel izin permisi dulu ya tante, soalnya masih ada kerjaan. Ya udah, tadi di jalan. Mah, Ren siuman mah. Iya, Pak. Syukurlah udah sadar kamu, Nak. Gimana keadaan Ren? Baik-baik aja kok, alhamdulillah. Syukurlah. Banyak istirahat ya. Ya, kasih Dik. Ya udah kalau begitu saya izin pulang dulu ya Om. Hati-hati ya. Makasih nak. Iya. Ren, maafin Mama ya, Ren. Jadi sekap adil kamu sama dia. Mama nyesal. Maafin papa juga ya nak. Kalau papa belum bisa jadi kepala rumah tangga sekaligus papa yang baik buat kalian. Dia juga minta maaf ya kak, tolong nyamatin sama dia. Gak apa-apa kok, Ma. Pak. Ren udah maafin kalian. Makasih ya, udah sayang lagi sama Ren. Dan kamu lihat, maafin kakak ya. Kalau kakak juga pernah kesal sama kamu, pernah jujur sama kamu, kalian juga minta maaf. Pelukan hangat itu kembali aku rasakan. Setelah sekian lama, aku bisa benar-benar merasakan hangatnya dekapan keluarga. Tentang seseorang yang bisa kujadikan tempat pulang. Tentang rumah yang menjelma dalam diri seseorang. Aku bahagia. Ku bisikan asal kau